Pesona Sang Bodyguard, episode 6. Putri sedang merapikan meja belajarnya. Baru saja gadis cantik itu menyelesaikan tugas kuliahnya yang cukup memakan waktu yang lama dan sedikit membuatnya sakit pinggang. Terlebih dahulu gadis tersebut melakukan pergerakan otot. Kemudian meringis pelan seraya memegang perutnya yang sejak tadi belum terisi. Aku belum makan rupanya. Pantas saja cacing di perutku sudah berorasi minta diberi asupan. Tertawa kecil lalu beranjak turun ke bawah. Pasti di meja makan telah tersedia makanan yang telah dimasak oleh Bibi Sri. Gadis itu tampak makan dengan lahapnya. Meski dia kelaparan, tapi tetap Putri makan masih dengan porsi yang sedikit. Dia tetap menjaga berat badannya agar tetap ideal. Putri mengambil beberapa jenis buah seperti biasanya untuk menemani malamnya. Membawa buah tersebut masuk ke dalam kamarnya, lalu menyalakan televisi dan mencari channel yang menurutnya menarik. Aku jadi ingin melihat Kak Awan lagi. Ucapnya disertai dengan tawa yang menggemaskan. Cemari mungilnya meraih ponselnya di atas nakas, memutar video yang sempat ia rekam semalam. Tidak sia-sia aku merekamnya. Ternyata bisa mengobati rindu. Setelah berucap seperti itu, Putri menutup wajahnya dengan satu tangannya, merasa sedikit geli dengan pikirannya. Kenapa aku jadi seperti orang yang dilanda penyakit bucin? Tuturnya kemudian, heran sendiri. Matanya tetap berfokus ke layar ponselnya yang menyala, menampilkan sosok makhluk yang begitu indah di retina Putri. Anggur di tangan Putri terlempar begitu ponsel tersebut bergetar, dengan ID si pemanggil, patung manekin handsome. Waduh, dia melakukan panggilan video lagi. Apa ini tidak disengaja lagi? Tebaknya, menatap lekat layar ponsel mahalnya. Menimbang apakah ia membiarkan panggilan itu dan bisa membuat ia menyesal. Atau dia menjawab tapi harus menyiapkan mental yang kuat, biar tidak membuat dimalu-malu diri sendiri. Pada akhirnya Putri memilih untuk menjawab. Halo? Putri sedikit menjauhkan ponsel dari wajahnya, begitu melihat Wawan melek sempurna. Wajahnya tiba-tiba terasa sangat panas. Begitu retinanya bertatap langsung dengan netra hitam pekat milik pria di seberang sana. Kamu lagi makan? Tanya Wawan yang tidak sengaja melihat beberapa jenis buah terdapat di dalam kotak transparan. Makan buah, ucap Putri gugup. Wawan tampak mengangguk. Akhirnya aku mendengar suaranya. Pikir keduanya tertahan di dalam hati. Di layar ponsel itu keduanya tampak membuang muka sesekali untuk menutupi rasa gugupnya. Tumben menelpon. Apa ada perlu? Tanya Putri. Sejujurnya ia ingin sekali berteriak sekencang-kencangnya, mengungkapkan kebahagiaannya. Tapi kata yang keluar dari bibirnya justru kini seperti gadis yang sedang merajuk. Wawan di seberang sana pun tak kalah gugupnya. Gerak-geriknya sedari tadi tidak pernah tenang. Sedikit-sedikit pria itu bergerak memperbaiki posisi duduknya. Sedetik kemudian bergerak kembali. Otaknya sedang memilah kata yang akan diucapkan. Aku kangen. Cicit Wawan. Putri menyipitkan matanya, sedikit menajamkan pendengarannya. Matanya tetap menatap lekat pria itu. Kak Wawan ngomong apa? Ucapnya dengan nada yang sedikit keras. Aku tidak salah dengar kan? Monolog Putri dalam hati. Wawan terlihat menghela nafas gusar sebelum menjawab. Aku kangen Putri. Aku kangen padamu. Cih. Gadis itu berdecak kesal, lalu bersandar di kepala ranjangnya. Wawan sedikit heran dengan respon gadis itu.
Apa selama ini Putri sama sekali tidak merindukannya? Apa gadis itu lupa kalau dia adalah pencuri ciuman pertamanya? Apa dia benar-benar tidak pernah ada di dalam hati gadis itu? Wawan seketika menampilkan wajah datar. Nyatanya menatap lekat wajah Putri. Butuh waktu 1 tahun ya, Kak Wawan baru kangen padaku. Bukan begitu Putri? Sanggah Wawan cepat, tanpa bergeser dari posisi duduknya. Style coolnya masih tetap melekat di situasi yang sedikit rumit sekarang. Lalu apa? Seloroh Putri memandang jengah. Gadis itu memang sangat kesal pada pria ini. Kesal karena kenapa baru sekarang pria itu menghubunginya. Kemarin kemana saja? Oh iya, Putri lupa. Pasti sibuk pacaran. Begitulah pikirnya. Aku malu kalau kamu tidak meresponku. Kan kamu yang mulai tidak menggubrisku tahun lalu. Jadi aku pikir, belum selesai ucapan Wawan, Putri di seberang sana menyela. Alasan, bilang saja sudah punya pacar, apa susahnya sih? Gerutu Putri dengan sangat jelas. Aku tidak punya pacar Putri. Dan Kak Wawan pikir aku akan percaya? Tidak. Bagaimana bisa aku percaya kalau setiap hari aku selalu mendapatkan foto kalian berdua? Menjengkelkan banget sih. Gumamnya dalam hati, menatap Wawan penuh permusuhan. Bukan aku yang punya pacar Putri, tapi kamu. Tuduh Wawan secara langsung. Kak Wawan yang duluan, jadi aku hanya mengikuti permainan Kak Wawan saja. Jadi jangan menuduhku. Tanpa sadar, setelah 1 tahun baru kembali saling bertegur sapa. Kedua orang itu bukan melepas rindu, melainkan beradu mulut tanpa lagi merasa canggung. Kini keduanya sedang menggambarkan jika keadaan mereka saat ini sedang serius. Putri, apa? Ucap ketus Putri. Kamu pacaran dengan lelaki itu? Kalau iya kenapa? Jawab Putri berbohong. Ia ingin melihat reaksi pria tersebut. Meski Putri masih sangat yakin jika Wawan dan Pipit punya hubungan spesial. Dan itu tanpa sadar membuat ia ingin menangis. Putri, ucap Wawan sedikit keras. Aku sejak lama menunggu jawabanmu, tapi kakak tidak menunggu jawabanku. Buktinya Kak Wawan punya pacar, dan aku punya buktinya. Putri pun menjawab tak kalah kerasnya. Bukti apa? Aku sama sekali tidak melakukannya. Bagaimana mungkin aku melakukannya kalau aku dari awal hanya menginginkanmu? Hentikan bualanmu, Kak. Aku tidak percaya. Putri membuang muka kesal. Dia tidak lagi jaim untuk menyembunyikan ekspresinya. Ia tidak peduli mau pria itu mengatakan jika ia cemburu atau apalah. Yang pastinya sekarang ia sangat kesal. Rasanya ia ingin mencabik-cabik wajah si patung manekin itu hingga hancur. Pulanglah, ucap Wawan setelah lama terdiam. Pulang? Tanya Putri memastikan. Sebentar lagi kamu libur semester kan? Pulanglah, kita bicara baik-baik. Aku merindukanmu, sungguh. Ucap Wawan sedikit merendah namun masih dengan intonasi yang tenang. Aku tidak akan pulang. Putri, panggil Wawan lembut. Kakak menyuruhku pulang untuk memamerkan pacar kakak itu. Aku tidak akan pulang. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Putri menutup panggilan tersebut. Lalu melemparkan ponselnya di bantal. Kemudian menjatuhkan badannya dengan posisi tengkurap. Memukuli bantal dengan brutal seraya menangis. Kawan jahat, aku tidak akan pulang. Tidak akan. Aku tidak mau bertemu dengan seorang pengkhianat sepertimu. Wah, padahal aku sudah jatuh cinta dengannya. Berharap dia akan jadi kekasihku. Tapi kenapa dia malah jadian sama Kak Pipit sih? Ucapnya sangat keras. Iya, di beberapa gambar yang ia terima, di sana terdapat sebuah pesan tertulis dengan emotion love yang begitu banyak.
Sebab itu, Putri tidak bisa percaya dengan ucapan Wawan baru saja. Wah, Mami, Papi, anakmu yang cantik jelita ini patah hati. Tuturnya dengan penuh dramatis. Mami, cinta pertamaku membuatku sakit hati, Mi. Dia bahkan sudah menciumku, dan aku tidak bisa lupa sampai sekarang. Wah, Mami, tolongin Putri. Pekiknya tertahan, mengusap air matanya. Lalu sedetik kemudian ia berucap, kenapa aku jadi alay begini? Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih.